Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Dan tentunya kakak berharap adik-adik selalu sehat semuanya ya, dan tetap menjalankan prokes kesehatan. Nah adik-adik, di minggu pagi hari ini adik-adik bertemu kembali dengan Kak Sandy. Dan sebelum kita berdoa masuk dalam firman Tuhan, adik-adik sudah pegang Alkitab masing-masing kan? Dan bacaan firman Tuhan minggu pagi hari ini diambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Yunus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Oke, udah ketemu? Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa dulu. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, di minggu pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan yang baik, serta kesempatan kembali kepada kami untuk menjalankan aktivitas kami. Ya Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hati, pikiran, serta jiwa kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan dengan baik firman Tuhan, duduk dengan tenang, serta firman Tuhan yang kami dapatkan pada hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati lidah dan mulut mereka ya Tuhan, agar setiap perkataan, pemberitaan firman-Mu semuanya berasal daripada-Mu saja. Dan limpahkan juga hikmat, kebijaksanaan, serta kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar setiap kami dapat menjadi orang yang baik dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak ulangi lagi bacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kita dari Yunus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, yaitu judulnya Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya,
lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kan firman Tuhan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, firman Tuhan minggu lalu itu membahas tentang Yunus diutus sama Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, menyampaikan kabar bahwa Tuhan akan menumbangbalikkan kota tersebut karena sudah terlalu jahat ya adik-adik ya. Tapi ketika Yunus sampai di kota itu dan menyampaikan kabar itu, lalu penduduk kota Niniwe jadi sadar, dan mereka berbalik dari tingkahnya yang jahat menjadi orang baik. Mereka bertobat ya adik-adik. Nah, karena mereka bertobat, Tuhan melihat semuanya mereka bertobat dengan tulus, maka rencana Tuhan untuk menumbangbalikkan kota Niniwe tidak jadi ya adik-adik. Nah, di ayatnya yang sekarang, yang hari ini di Yunus 4 ini adalah membahas tentang dampak dari Tuhan Allah tidak jadi menumbangbalikkan kota Niniwe. Kira-kira menurut adik-adik apa? Dampaknya adalah Yunus jadi marah sama Tuhan. Yunus istilahnya ngambek sama Tuhan. Dia mikir, kenapa sih Tuhan, kan orang-orang Niniwe udah jahat, mereka pantas dihukum gitu, tapi kenapa Tuhan malah nggak jadi menghukum mereka gitu. Terus di ayatnya yang keempat ya adik-adik, Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Menurut adik-adik, Yunus layak marah nggak adik-adik? Nah, simpen jawaban adik-adik dulu, lalu kita selanjutnya. Lalu Yunus keluar dari kota Niniwe, dan dia mendirikan, tidak jauh dari situ, dia mendirikan sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Nah, adik-adik, Yunus keluar dari kota Niniwe, dan di situ dia mendirikan sebuah pondok ya adik-adik. Lalu di ayat yang ke-6, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Nah, adik-adik, di dekat pondoknya itu Tuhan menumbuhkan pohon jarak ya adik-adik. Kalau diibaratkan sekarang, mungkin ini pohonnya lumayan besar, daun-daunnya lebat, jadi bisa adem ya adik-adik. Kalau duduk di bawah pohon itu tuh bisa adem. Nah, Yunus duduk tuh di bawah pohon itu ya adik-adik, diibaratkan ya. Terus kemudian keesokan harinya, di ayat yang ke-7 adik-adik, keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Nah adik-adik, Tuhan mendirikan menumbuhkan pohon jarak agar menghibur hati Yunus. Tapi kemudian hari, Tuhan juga yang
mendatangkan seekor ulat, menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Kemudian di ayat yang ke-8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah adik-adik, kan tadi ditumbuhin nama Tuhan nih pohonnya. Terus Tuhan esoknya Tuhan mendatangkan seekor ulat, lalu memakan daun-daunnya, atau jadi banyak yang layu ya adik-adik. Dan kemudian segera setelah matahari terbit, Tuhan juga yang mendatangkan angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Nah, adik-adik bisa bayangin pohon yang tadinya berdaun lebat, terus datang ulat, dimakanin tuh daunnya sehingga banyak yang mati atau layu. Terus karena kan berarti udah nggak terlindung dari sinar matahari ya, tadinya kan bisa terlindung dari sinar matahari karena daun-daunnya udah dimakanin sama ulat, jadi banyak yang layu atau mati. Terus sinar mataharinya nembus, udah mana sinar matahari juga panas, angin timur juga panas, terus nembus ke kepalanya Yunus yang lagi ada di bawah pohon itu. Terus lebih baiklah aku mati daripada hidup ya adik-adik. Yunus ini masih tetap marah ya sama Tuhan ya. Karena Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Terus kemudian Tuhan bertanya kembali kepada Yunus di ayatnya yang ke-9. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Nah adik-adik, Yunus awalnya marah sama Tuhan karena Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Terus kemudian dia keluar dari kota itu, dia yang seperti tadi kakak katakan, dia mendirikan sebuah pondok, terus ada pohon jarak Tuhan tumbuhkan. Terus Tuhan juga yang membuat pohon itu dimakan ulat sehingga sinar matahari bisa tembus, dan juga angin timur yang panas. Terus si Yunusnya juga nggak udah nih keselnya adik-adik, karena dia awalnya kesel karena Tuhan tidak menjadi menghukum kota Niniwe. Terus dia juga sekarang kesel sama si pohon jarak itu yang tiba-tiba daunnya dimakan ulat sehingga bisa menembus sinar matahari, dan anginnya juga jadi terik gitu ya adik-adik ya. Terus dia marah Yunusnya. Kemudian Tuhan bertanya lagi di ayat yang ke-9, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Tuhan tanya, layakkah kamu marah sama pohon jarak itu? Padahal emang yang numbuhin pohon jarak itu Yunus, bukan kan? Yang numbuhin pohon jarak itu kan Tuhan. Nah jadi Tuhan di ayatnya yang ke-10 sama ayat yang ke-11, Tuhan membandingkan pohon jarak sama kota Niniwe. Tuhan bilang, kamu itu sebenarnya sayang sama pohon jarak ini, karena kan pohon jarak ini yang membantu Yunus untuk bisa ngadem di bawahnya gitu kan. Terus di ayat yang ke-11 Tuhan membandingkan dengan kota Niniwe. Gimana tidak aku sayang sama kota Niniwe yang besar itu dan berpenduduk banyak gitu. Aku pasti sayang gitu. Aku pasti mengampuni perbuatan mereka, apalagi mereka sudah tulus bertobat. Nah itu adik-adik firman yang kita bahas pada minggu pagi hari ini. Jika diibaratkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Contohnya di dalam sekolah kita tentu menemui teman-teman yang sering membuli kita, sering
ngatain kita dengan dengan kata-kata yang tidak enak. Kita pasti menemui orang-orang seperti itu. Bagaimana respon kita terhadap mereka yang seperti itu? Dan kita harus mengampuni adik-adik. Tuhan saja mengampuni kota Niniwe. Dan kita juga di dalam kehidupan sekarang ini, kita juga harus seperti Tuhan yang bisa mengampuni orang lain. Siapa aja ya adik-adik? Sekarang kakak tanya sama adik-adik, kira-kira siapa saja orang yang layak mendapatkan pengampunan dari kita? Pasti ada yang jawab, orang yang baik kak, atau orang tua kak, atau teman yang baik kak, atau adik-adik milih nih, adik-adik memilih siapa aja yang bisa diampuni. Apakah itu baik? Tidak ya adik-adik. Jadi kita harus bisa mengampuni setiap orang, dimanapun kita berada dan apapun yang mereka lakukan, kita harus dapat mengampuni mereka. Contohnya kakak ya adik-adik. Kakak kan kalau misalnya bekerja sering menggunakan transportasi umum seperti kereta gitu. Dan di kereta itu lumayan penuh ya adik-adik. Dan adik-adik tahu sendiri, di kereta itu menemui banyak orang-orang yang seenaknya nginjek sepatu, mungkin gak sengaja adik-adik ya, atau seenaknya dorong-dorong. Dan itu apa ya adik-adik, kakak karena setiap hari menemui hal seperti itu yang mungkin dialami sama orang sebelah kakak, dialami sama kakak sendiri gitu. Memang sangat mengesalkan adik-adik, memang sangat mengesalkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita Dia dapat mengampuni semua orang, termasuk dalam pembacaan firman kita dari minggu lalu. Tuhan mengampuni orang-orang di kota Niniwe. Jadi adik-adik juga harus belajar. Kakak ulangi sekali lagi, adik-adik harus dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada adik-adik, dan tidak boleh pilih-pilih ya adik-adik. Adik-adik harus mengampuni semua orang. Oke, sampai di sini cerita kakak. Kita tutup dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik terhadap kami ya Bapa. Engkau di dalam firman-Mu, Engkau mengajarkan banyak hal kepada kami, termasuk hari ini kami belajar mengampuni orang-orang di sekitar kami yang bersalah pada kami ya Bapa. Dan berikan kami hati ya Tuhan untuk dapat melakukan hal yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami dapat mengampuni setiap orang. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat sekolah kami ya Tuhan. Berkati kami menjadi anak-anak yang rajin di dalam belajar. Berkati kami menjadi anak-anak yang dapat menuruti guru-guru kami, menyayangi teman-teman kami di sekolah, menyayangi siapapun yang kami temui di dalam kehidupan kami. Dan berkati kami menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah dan dimanapun kami berada, sehingga membanggakan kedua orang tua kami, terlebih membanggakan Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, Tuhan yang selalu melimpahkan kesehatan yang baik, dan Tuhan juga yang melimpahkan rezeki, Tuhan juga yang melimpahkan hikmat, kebijaksanaan buat mereka, agar dapat mendidik kami anak-anaknya
menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami serta bangsa dan di dunia yang ada di dunia ya Tuhan, negara-negara di dunia, kiranya Engkau yang memberkati kami dan menjauhkan kami dari virus corona, dan kami berharap ya Tuhan, Tuhan juga yang membinasakan virus corona dari muka bumi ini Tuhan. Tuhan juga yang memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit karena virus corona, dan Tuhan juga yang menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang sakit di luar virus corona ya Tuhan. Ya Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati Bapak Jokowi serta para staf pemerintahan agar dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia menjadi makmur, menjadi adil, dan juga Kau berkati bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu di dalam pelayanannya. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatian kepada setiap kakak-kakak sekolah minggu untuk terus melayani dengan kesungguhan hati, dengan hati yang bertumbuh dan berbuah manis di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak yang ingin kami doakan, tapi kami percaya dan yakin Tuhan sudah yang mengetahui isi hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi hari. Adik-adik tetap sehat dan tetap selalu bahagia, dan jangan lupa berdoa. Dan ingat, pelajaran kita hari ini, firman Tuhan hari ini, belajar mengampuni kesalahan orang lain. Minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa adik-adik. Shalom, God bless you, dan happy Sunday.